Saatnya nonton sambil rumpi. Film yang akan kita tonton hari ini adalah Special Delivery, yaitu film yang nyeritain tentang seorang kurir paket yang ngirim barang-barang spesial sebagai paketnya. Salah satunya manusia. Penasaran kan kayak gimana filmnya? Langsung kita mulai. Film dimulai dengan nyeritain seorang gadis namanya Chang Eun-ha yang merupakan seorang supir kurir paket dengan tingkat keberhasilan 100%. Eun-ha ini punya bos namanya Presiden Baek. 우체국 택배에서 안 받는 건 다 배달한다고 보시면 됩니다. 수화물 안 가리고 수단 방법 안 가리고. Si Mbak Eun-ha ini guys, emang dikenal dengan skill mengemudinya yang udah level dewa. Eun-ha bisa ngelewatin medan sulit seperti gang kecil, macam gang rumah kalian. Selain itu, Eun-ha juga bisa ngelewatin kereta api yang lagi melaju kenceng banget. Oh my god, my heart is... Suatu hari, ada seseorang yang namanya Kim Do-sik. Si doi ini adalah seorang pemain bisbol yang profesional sebenarnya, tapi dia kejerat kasus judi dan berusaha kabur bawa kunci keamanan yang berisi uang 3 miliar won. Dan Do-sik ini mau kabur pakai jasanya Eun-ha. Eun-ha and the team pun langsung nyiapin segala hal dengan detail, seperti menguasai map, mengingat wajah klien, nyiapin beberapa plat nomor palsu, dan juga mengupgrade mesin mobil dibantu oleh Asif yang merupakan ahli mesin mobil. Sebelum pergi, Eun-ha harus banget bawa alat ini. Kalian ingat-ingat ya alat ini, karena alat ini penting banget. Malam hari waktu penjemputan, sayangnya Eun-ha keduluan nih sama gerombolan mafia yang ingin ngambil kunci yang dibawa oleh Do-sik. Kunci itu pun akhirnya dititipin ke anaknya So-won. Setelah dapat SMS dari Eun-ha kalau dia udah nyampe, Do-sik nyuruh So-won buat duluan dan nyari mobilnya si Eun-ha. Demi ngelindungi So-won dan kunci keamanan, Do-sik ngorbanin dirinya babak belur dikeroyok oleh gerombolan mafia. Tapi sayangnya keberadaan So-won ketahuan dan jadi target si mafia. So-won akhirnya ketemu nih sama mobil Eun-ha, tapi persis di belakangnya udah ada gerombolan mafia yang ngejar. Eun-ha mau bukain pintu buat So-won ragu, soalnya kan tadi klien dia si bapaknya. Eun-ha nggak tahu nih kalau Do-sik punya anak si So-won ini. Makanya dia sempat galau, bukain apa enggak. Tapi pada akhirnya Eun-ha bukain juga pintunya dan nolongin So-won buat kabur. Sayangnya, Eun-ha dihadang oleh Jo Kyung-pil, seorang polisi namun juga sebagai bos mafia. Ternyata si Do-sik masih hidup guys, dan sekali lagi ngorbanin dirinya supaya So-won bisa kabur. Setelah berhasil kabur, Presiden Baek dan Eun-ha bingung nih, mau dikemanain si So-won ini.
Si Sowon pun ternyata nggak punya siapa-siapa. Ibu, kakek, nenek, paman, bibi, siapapun lah nggak ada pokoknya. Nah, kepikiranlah Presiden Mac dan Eunha buat nitipin Sowon ke penitipan anak yang gelap gitulah. Tapi Eunha rada ragu nih sama si om satu ini. Mukanya aja udah creepy abis kan. Pada akhirnya Eunha bawa balik si Sowon dan dibawa ke motel gitu. Nah, di sisi lain si Kyungpil ini malah ngefitnah Eunha, udah ngebunuh Dusik dan nyulik Sowon. Eunha pun ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi buronan. Emang bandit kau ya Kyungpil. Di motel, Sowon nonton TV dan kebetulan ada berita bapaknya, si Dusik telah dibunuh. Para bawahannya si Kyungpil udah sampai aja nih di motelnya Eunha dan Sowon. Tapi di saat genting begini, si Sowon lagi mewek gara-gara nonton berita tadi. Ya siapa sih yang gak nangis woi. 알겠어. 좋습니다. 화장실에도 오는데요. 이빨 다른 거! Eunha pun nyamar dan nyembunyiin si Sowon, tapi sayangnya udah ketahuan aja nih sama si Kyungpil. 이거 나한테 배달한 걸로 치고 끝냅시다. 퇴근해요. 배달료를 못 받았나? 내가 줄까? 경찰 월급으로는 힘들 텐데요. 이야, 눈썰미 좋네. 배달만 하긴 아깝네. 얘네 아빠가 내 물건을 훔쳐갔는데, 얘가 실수로 그 물건을 가져간 것 같네. 나는 내 물건만 돌려받으면 돼. 그러고 나면 그러고 나면 그건 나도 고민인데. 근데 어쩌나? 지 아빠가 죽는 걸 봐버려서 나도 입장이 곤란해졌거든. 야, 꼬맹아, 너 아저씨 얼굴 기억나지? 너 쏠 줄은 알아? 꼬맹아, 아저씨가 금방 데리러 갈게. 기다려. Eunha berusaha buat nyuri mobil pakai alat yang tadi tuh, alat yang harus kalian ingat-ingat. Habis dari motel nih sebenarnya mereka udah gak punya tujuan lagi. Tapi tiba-tiba si Sowon minta dianterin ke ibunya. Jadi ternyata sebenarnya dia punya ibu, tapi bapaknya emang sengaja nyembunyiin fakta soal ibunya. Pergilah mereka ke tempat ibunya Sowon di bar remang-remang gitu. Tapi ternyata si ibunya ini gak mau ngakuin Sowon. Dan malah bikin Eunha dan Sowon berantem. 니네 엄마 아니야. 네가 잘못 알았어. 거짓말. 내가 가서 물어볼 거야. 왜 부숴요? 아줌마가 뭔데 부수냐고요? 그래, 그 사람 네 엄마 맞아. 근데 너 보기 싫대, 알아들어? 네 엄마 하기 싫대. 이제 아줌마 필요 없어요. 아줌마 돈 벌러 온 거랬죠? 이거 갖고 가버려요. 나 혼자 갈 거니까. Saat berantem malah mereka diserang lagi sama anak buahnya si Kyungpil. 내려가. 다 챙겨. 다 가져가.
Tapi Eunha nggak nyerah dan berhasil jatuhin salah satu anak buahnya. Karena kecapean berantem, ditambah udah berdarah-darah juga, Eunha malah pingsan di mobil. Sawon nyelamatin Eunha dan mereka pun akhirnya kembali ke markas Eunha, yaitu di tempat Presiden Baek, dan berencana buat ngirim Sawon ke luar negeri supaya Sawon aman. Tapi sayangnya Kyungpil Cha sudah sampai aja nih di markas Presiden Baek dan nemu paspor Sawon. Presiden Baek ngirim kode ke Asif buat segera ngamanin si Sawon. Asif niatnya mau nyelamatin Presiden Baek malah ikutan babak belur. Presiden Baek nyoba nipu si Kyungpil dengan bilang kalau dia punya kuncinya, padahal dia mau ambil senjata yang dia punya. Tapi pada akhirnya Presiden Baek pun mati ditembak oleh Kyungpil. Eunha yang baru balik melihat keadaan Sawon ditahan, Presiden Baek udah mati dan Asif yang udah babak belur. Sedih banget dong Eunha, pengen banget nangis tapi dia tahan dan mutusin buat nyerang balik dengan hanya sebuah obeng aja. Ini mending adegan ini kalian tonton sendiri langsung aja deh di filmnya karena seru dan sadis abis. Jadi takut Bun mau masukin di sini. Eunha berhasil nyelamatin Sawon dan mau nyelamatin Asif juga. Tapi sayangnya Kyungpil nabrak mereka duluan. Kyungpil berhasil nyandra si Sawon dan nyemburin Sawon ke laut. Eunha pun lari nusuk Kyungpil dan nyembur juga semua ke laut. Eunha berhasil ngalahin Kyungpil dan langsung nyari Sawon. Tapi sayangnya Kyungpil masih hidup dan narik Eunha dengan ngeborgol kakinya Eunha. Sedih banget Bun di adegan ini. Tapi di akhir nih ada alat yang tadi tuh yang bisa buat buka kunci. Nah alat inilah yang nantinya bisa bantu Eunha buat nyelamatin diri. 장은아 씨, 잘 있어요? 나는 잘 있어요. 나 전학 왔어요. 원래 살던 데랑 되게 먼 학교로 전학 와서 처음엔 좀 힘들었는데 지금은 친구도 많아요. 승환이는 집도 같아서 맨날 같이 놀아요. 지금 사는 데는 해피홈 보육원인데요. 여기 밥도 맛있고 선생님들도 잘해주고 좋은 것 같아요. 그리고 학교 태워주는 버스 아저씨가 있는데요. 운전을 완전 막해요. 그래도 아줌마보다는 덜 막하는 것 같긴 해요. 아 참, 포동이는 아시프 영아가 밥 잘 주고 있대요. 그러니까 걱정하지 마세요. 그리고
그만 쓸까 봐요. 다음에 또 써야 되니까 아껴둘래요. 그럼 빠얌. 말리타 데려다 줄게. 말리. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Gimana guys menurut kalian film hari ini? Jangan lupa komen di bawah pendapat kalian dan komen juga rekomendasi untuk film yang akan kita tonton selanjutnya. Bye!